1977. Status perkawinan kawin, agama Islam, alamat dusun Cibitung Giran, RT 001 RW 07 Kertasari Ciamis. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Biologi, jabatan guru IPA SMP Spesialis. Hobinya membaca, berselancar di internet juga. Nomor telepon 082 11 922 5515. Emailnya Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Ya, berarti tidak ada yang melamun ya. Selamat siang. Semangatnya semangat pagi. Selamat siang dan semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini terima kasih sebelumnya kepada Bapak moderator yang telah memberikan waktunya. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Ibu Ketua untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu. Di sini seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Rahmat, bukan saya sudah baik mengajarnya ya, kita berbagi saja. Saya akan berbagi pembelajaran IPA kurikulum merdeka di sekolah penggerak, yaitu di SMP Negeri 5 Ciamis yang maju melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, untuk program sekolah penggerak yaitu dengan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan dalam pembelajaran di sekolah penggerak? Ini saya intinya saja, yang ketiga poin sebenarnya panjang-panjang, tapi saya rangkum saja. Yang pertama itu guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sekolah penggerak itu harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sudah ke arah digitalisasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada perkembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Jadi kita harus menggali potensi dan minat siswa supaya bisa mengeksplor. Mereka bisa mengeksplor minat dan bakatnya juga potensinya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Ya, tadi seperti yang dikatakan Pak Haji juga, di sekolah penggerak itu ada yang disebut dengan PEK 5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu wajib dan ada raportnya 1 tahun sekali ya Pak. Jadi semester 1 tidak diberikan, nanti semester 2 ada raport proyek. Jadi ada 2 raportnya, raport akademik dengan raport PEK. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek di sekolah penggerak itu tidak hanya di PEK 5 saja Bapak Ibu. Jadi setiap mata pelajaran itu harus berbasis proyek. Dan alhamdulillah di buku IPA kurikulum merdeka untuk sekolah penggerak, tiap bab itu ada proyek akhir bab. Ya, jadi tiap sumatif kita melakukan proyek akhir bab. Apakah itu wajib dilaksanakan? Tentu tidak. Tergantung mau sumatifnya berupa soal atau hanya dengan proyek saja. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk buku kelas 7 untuk kurikulum merdeka sekolah penggerak berbeda dengan yang Bapak Ibu ya untuk materinya. Untuk semester 1 di sekolah penggerak kelas 7 itu ada 4 bab. Yang pertama, hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Poinnya ada apa itu sains. Di sana kita memperkenalkan para ilmuwan supaya anak-anak mengenal para ilmuwan. Ternyata setelah saya tanya anak-anak itu tidak ada satupun yang tahu ilmuwan sains. Taunya game itu tokoh game gitu ya, taunya tokoh game. Mereka tidak tahu. Apakah kalian tahu ada ilmuwan cilik di Indonesia? Tidak tahu. Maka saya tayangkan beberapa ilmuwan cilik di Indonesia yang dari Kedongdong itu kan ya Pak, daerah ada yang menemukan dari listrik dari Kedongdong ya. Kemudian yang kedua ada laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran dan pelaporan hasil percobaan. Untuk bab 2-nya ada zat dan perubahannya. Untuk bab 3 suhu kalor dan pemoyan, bab 4-nya gerak dan gaya. Untuk semester 2 ada 3 bab, yaitu klasifikasi makhluk hidup, ekologi dan keanekaragaman hayati manusia,
mungkin berbeda dengan yang bukan sekolah tingkat. Dan ini bukunya juga dibeli dari Bos Kinerja. Jadi untuk Bos Kinerja untuk pembelian buku itu dianggarkan 20 juta. Nah, di sini saya akan menanyakan pembelajaran salah satunya dari bab 1, yaitu alat laboratorium IPA. Tadi di poin bab 1 ada alat laboratorium IPA. Untuk modul ajarnya saya disatukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Mengapa berdiferensiasi sangat penting? Nah, karena karakteristik siswa, minat dan belajarnya berbeda, gaya belajar mereka juga berbeda. Saya mengambil contoh modul ajar yang alat laboratorium IPA, tapi hanya cuplikannya saja yang ada diferensiasinya, ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan inti, guru membagi peserta didik beberapa kelompok sesuai gaya belajar murid. Jadi gaya belajarnya ada 3. Mungkin tadi sudah oleh pemateri sebelumnya, ya. Gaya belajarnya ada 3, yaitu apa saja? Auditori, visual, dan kinestetik. Nah, di sekolah penggerak untuk menentukan gaya belajar itu sudah diadakan dulu asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran. Jadi kelas 7 itu pas sebelum MOPD, ya, dikirim dulu tiap kelas ke lab kalau di SMP 5 untuk melaksanakan asesmen diagnostik. Sudah ada soalnya yang oleh tim IT. Kemudian langsung muncul di komputer tersebut kalau sudah melaksanakan tes. Jadi kinestetik berapa persen, visual berapa persen, gitu. Jadi si anak tahu, oh saya kinestetik 76%, misalkan visualnya hanya 15%. Jadi anak-anak sudah tahu dia berada di gaya belajar yang mana. Dan itu di-sharekan ke para wali kelas hasilnya. Jadi wali kelas tahu karakteristik gaya belajar siswanya, ya. Kemudian peserta didik mengamati link video tentang laboratorium IPA. Ini untuk memenuhi gaya belajar yang bisa visual juga bisa auditori. Mengamati gambar 1.4 pada buku siswa untuk memenuhi gaya kebutuhan belajarnya yang melihat visual, ya. Dan mengamati alat-alat laboratorium IPA yang tersedia di laboratorium sekolah. Ini untuk memenuhi gaya belajar yang kinestetik, yang secara langsung dia mengamati. Nah, ini disebutnya diferensiasi konten. Jadi kontennya ada 3 untuk memenuhi gaya belajar yang visual, yang auditori, dan yang kinestetik, ya. Saya melaksanakannya ini di pembelajaran di IPA. Kemudian siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang video dan gambar yang diamati. Guru memberikan penjelasan secara singkat terhadap materi yang disampaikan. Jadi diberi gambaran dulu. Kemudian peserta didik diminta mencari informasi dari internet dan sumber lainnya tentang kegunaan setiap alat dan menuliskannya di buku catatan. Ini termasuk diferensiasi proses. Jadi siswa diberi kebebasan, silakan mau lihat YouTube, mau lihat artikel, mau lihat gambar dari buku perpus, silakan. Kalian menuliskan alat-alat laboratorium IPA dengan kegunaannya. Kemudian peserta didik diminta mencari informasi dari internet dan sumber lainnya. Peserta didik diminta menyusun aturan bekerja di laboratorium dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, itu juga diferensiasi proses. Untuk diferensiasi produknya, peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas membuat aturan bekerja dalam laboratorium yang dibuat bersama kelompoknya. Hasilnya bisa dibuat dalam bentuk infografis, gambar, poster, atau lainnya sesuai bakat dan minat siswa. Jadi produknya berbeda, Bapak Ibu. Jadi sekarang guru itu jangan memberi tugas disamaratakan, ya. Silakan anak tugasnya mau dibuat dalam bentuk apa, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Seperti saya ngajar di kelas 8 tahun 2020 waktu COVID, ya. Anak dibawa keluar untuk materi pencemaran lingkungan dan produknya silakan anak membuat vlog. Kalau rumahnya dekat sungai yang tercemar, dia membuat vlog, ya. Atau membuat puisi tentang pencemaran lingkungan, atau artikel
ya, ataupun apa saja terserah, atau yang bisa nyanyi sambil ngegitar, temanya pencemaran lingkungan ya, dan itu dikumpulkan dalam bentuk video yang nyanyi ya, kemudian yang vlog juga video, cuma semua dikirim ke HP, jadi saya sering hapus karena memorinya penuh, jadi tidak ada dokumentasinya untuk yang video. Nah itu diferensiasi produk ya, jadi tidak disamaratakan tugasnya. Kemudian guru memastikan peserta mengerjakan tugas dengan baik. Guru melakukan pengamatan dan penilaian kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah ini saya dilaksanakan di lab IPA karena memerlukan alat-alat lab untuk yang kinestetik ya. Nah ini saya menayangkan yang pertama, ini yang atas itu untuk memenuhi gaya belajar yang visual, dia harus melihat gambar. Di buku IPA-nya itu banyak gambar-gambar alat dan IPA. Kemudian untuk yang auditori, saya menayangkan ini dari di fokus dari YouTube ya. Kemudian untuk yang kinestetik, mereka melihat secara langsung, bisa meraba gitu ya, menggunakan nanoprek yang dinamakan nanoprek langsung gitu ya. Nah ini diferensiasi prosesnya Bapak Ibu. Nah ini adalah diferensiasi produknya. Anak-anak bisa langsung dari HP membuat kanvas atau infografis atau poster per kelompok ya, dan dikirimkan kalau yang dari HP langsung di grup IPA. Kemudian kalau yang tidak bisa mengaplikasikan kanvas dan sebagainya, saya kasih kertas, silakan ya, mau di kertas atau mau apa silakan, dan ada yang di kertas seperti ini. Jadi intinya kalau memberi tugas terserah siswa mau dalam bentuk apa, jadi jangan disamaratakan. Nah untuk di IPA tadi sudah saya katakan bahwa setiap bab itu ada proyek akhir bab. Untuk bab 1 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, itu proyeknya adalah merancang dan melaporkan percobaan. Nah kepada siswa saya juga dilemparkan lagi, silakan kalian mau percobaannya apa ya, mau tumbuhan, mau hewan, dan kebanyakan karena di SD-nya sudah yang kacang apa toge itu ya, nah kebanyakan yang seperti itu. Ada juga yang ke ikan, pengaruh konsentrasi garam ke kehidupan ikan katanya. Garamnya dosa sendok, ikan aku mahal, garamnya 2 sendok, ikan aku mahal. Nah sesederhana karena tanaman kacang hijau. Nah kemudian saya tugaskan untuk melaporkan hari ke-1, hari ke-4, dan hari ke-7 ya. Ini tidak per kelompok karena dikerjakan di rumah. Kalau saya tidak berani memberi tugas kelompok di rumah karena takutnya ke orang tuanya mau kerja kelompok padahal kemana, karena sudah kejadian ada yang tabrakan meninggal nyariosna ka mamana bade kerja kelompok IPA padahal guru IPA-na teu ngiwarang kerja kelompok. Nah, jadi di kami di SMP 5 dilarang untuk kerja kelompok di rumah, jadi biarkan sendiri. Ini laporan lewat Japri di grup IPA yang hari ke-4 seperti ini. Kemudian ini hari ke-7. Nah ini laporannya. Laporannya juga saya bebaskan, silahkan mau ditulis di folio, di HPS, mau diketik, mau dalam bentuk infografis, mau di Canva dan sebagainya. Kata-katanya juga sendiri ya. Cuma ada panduan di buku cara melaporkan hasil percobaan. Kemudian untuk dokumentasi proyek akhir bab 2, dilihat-lihat di HP saya sudah terhapus mungkin ya. Jadi ada yang proyek akhir bab 3 mengenai suhu kalor dan pemoyan. Ini di semester 1 ya Bapak Ibu. Jadi membuat purwarupa balon udara. Ya. Ini fisika Pak Rahmat Kulitin, saya sampai nyari dulu di YouTube purwarupa balon udara itu kumaha katanya. Ternyata oh seperti ini, dan dipraktekkan di share linknya ke anak-anak untuk membuat purwarupa balon udara. Nah ini saya tugaskan kerja kelompok di sekolah ya. Jadi siswa dari rumah membawa rangkanya dulu, baru dibikin di kertasnya, dilem di sekolah ya. Ini secara berkelompok di kelas dan hasilnya seperti ini ya.
boleh kan ayeuna YouTube mah karapung nih ya. Dan ternyata setelah dievaluasi si rangkanya teh berat gitu Pak. Jadi si kayuna teh agak geuting, aya nu tina kawan agak geuting. Belum mencoba itu teh. Iya. Ya, tapi anak-anak senang Bapak Ibu. Gimana? Oh iya. Nah, harusnya kan ini dibuat laporan. Anak-anak yang membuat laporan video, ibu yos bohong, nah gitu kumaha teh aku. Wah, biwe dikieu ini ngapun video. Sopan kumaha juga gue ya, yang penting kalian bahagia gitu kan ya. Ini hasilnya ya Bapak Ibu. Selain berat oleh itunya, mungkin juga apinya juga ya kecil kan, itu hanya lilin. Ya, harusnya apinya kan besar juga gitu. Nah, ini untuk yang kemarin semester 2 Bapak Ibu. Masuk ke materi makhluk hidup ya, beraneka ragam, ini urutan taxon. Medianya saya ambil kartu tumbuhan dan hewan ya. Ini sudah lama ada di sekolah mungkin juga ya Bapak Ibu sudah punya. Nah, ini yang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini saya bebaskan anak-anak silakan mau kartu hewan atau tumbuhan ya. Jadi di kurikulum Merdeka mah guru teh ulah nangkutkeun kamu harus ini, kamu harus itu, silakan ke anak kerjaan mau yang mana, hewan atau tumbuhan. Malih di dieu. Terus bekerja berkelompok menentukan mana yang satu kingdom, mana yang satu family, mana yang satu itu, lalu dipresentasikan. Itu untuk urutan taxon. Kemudian yang kedua, ini kembali juga saya praktikum kingdom protista ya. Anak-anak disuruh untuk membawa air sawah dan air kolam. Kemudian ini di lab, satu mikroskop 2 orang, alhamdulillah dia sampai ayah mikroskopnya ada seudeuh, dan biasa satu untuk berdua. Dan dipersilakan siswa juga membuat laporan praktikumnya, bisa berupa seperti ini di buku ya Bapak Ibu. Kemudian ini di video ulang dalam bentuk video. Video nanti ini yang kemarin saya melakukannya materi kingdom lantai ya, ini tumbuhan. Untuk yang seperti biasa untuk kontennya, diferensiasi kontennya pakai gambar, pakai link, juga linknya tidak pakai di fokus saya, jadi sebarkan link, silahkan lihat di HP kalian masing-masing gitu ya. Nah, kemudian saya juga sharing dengan guru IPA di Sekolah Penggerak Komisariat 1. Di sini ada Bu Haji Ain ya. Kita ketemuan sharing dengan Bu Haji Tini dari SMP 4. Dan ternyata modul ajarnya juga ya Bu berbeda juga. Ini awi modul ajarnya kieu, Bu Haji Tini kieu. Tapi kita saling melengkapi dan akhirnya gitu ya. Jadi sharing, ada inspirasi dan akhirnya saling melengkapi. Jadi untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu, metode pembelajarannya harus berpusat pada murid dan memecahkan masalah. Jadi digiring ke 3 ya, ke PBL, ke PJBL dan ke discovery learning. Jadi giring metode pembelajarannya ke 3 yang itu. Untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila supaya siswa terbiasa bernalar kritis dan memecahkan masalah. Mungkin itu praktik baik yang bisa saya bagikan, yang ada dokumentasinya. Sebelum diakhiri ada bantu dulu. Tanam ubi dengan sejajar, tebu dibuat menjadi gula. Murid merdeka dalam belajar, wujudkan profil pelajar Pancasila. Yaya tingkat di hujan lebat, Petruk suka di hujan salju. Ayo bergerak guru hebat untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan praktik baiknya. Saatnya mungkin ada satu pertanyaan untuk kedua narasumber. Tadi yang menyebabkan
saya juga berusaha ya Bu, untuk pembelajaran diferensiasi itu tidak harus ketiga-tiganya dimunculkan, diferensiasi konten, proses dan produk, tapi berusaha untuk salah satu tetap ada, ya baik itu konten, proses ataupun produk. Dan biasanya saya lebih ke produk saja, ya. Kecuali kalau yang tiga-tiganya itu harus memang persiapannya harus maksimal gitu, untuk melayani kebutuhan yang tiga gaya itu persiapannya harus maksimal dari awal-awal. Tapi karena ya kesibukan gitu ya, jadi paling tidak ada produk yang dibedakan untuk siswa gitu ya. Nah kemudian tadi tambahan lagi Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas itu banyak diselingi ice breaking ya, apalagi kelas 7 saya ngajarnya, jadi kadang anak itu haul kemana, nah, jadi kita harus belajar anak itu dikejutkan lagi. Kalau saya suka halo, hai, gitu ya, dikejutkan ada anak yang hai gitu ya, ada anak yang ngobrol langsung kejutkan saja, halo, hai, langsung mereka fokus lagi ke kita. Kalau saya ice breakingnya one-one ya, jadi kalau saya masuk one-one pasti abisnya one-one. Jadi ada ice breaking yang jadi ciri khas gitu ya Bapak Ibu untuk guru. Jadi anak itu terkesan oh si one-one jadi gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu, jadi kita harus inovatif, kreatif untuk mencari ice breaking yang dapat menyenangkan siswa dalam belajar. Nah intinya kita membahagiakan murid gitu ya. Bagaimana murid bahagia dalam belajarnya. Mungkin itu Bu. Terus untuk Bapak Ibu